Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya 'adhamun na'im. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsihi bitaqwallah faqad faza muttaqun. Kepada Ustadz Anhar Ansori PhD selaku narasumber pada kajian KM3 online sesi ke-18 pada malam hari ini yang dirahmati Allah, juga kepada sobat KM3 semuanya dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan waktu oleh Allah sehingga kita masih bisa berjumpa kembali dalam kajian KM3 online, melanjutkan seri sebelumnya, yakni tentang pokok pikiran Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yang pertama, dan pada malam hari ini masih lanjut pada pokok pikiran yang pertama, dan insya Allah nanti akan bersama narasumber kita Ustadz Anhar Ansori PhD. Dan selawat serta salam mari kita senantiasa haturkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat dan seluruh umat Islam yang senantiasa istiqomah dan mengikuti ajaran-ajaran beliau, dan semoga kita pun menjadi bagian dari umatnya yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Sobat semuanya, KM3 dimanapun Anda berada yang berbahagia, alhamdulillah kita meskipun harus melalui kajian-kajian rutin online, kita masih bisa diringankan oleh Allah, bisa belajar bersama, dan masih setia dari studio Tablik Digital Gedung Pusdiklat Institut Tablik Muhammadiyah. Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah akan selalu menyiarkan kajian-kajian rutin, baik kajian KM3 online setiap Sabtu malam Ahad, kajian tafsir At-Taqwa setiap Ahad pagi, kemudian podcast Muhammadiyah Discovery setiap Kamis sore, maupun juga Tablik Around the World setiap Kamis sore pula, dan juga kajian Gerakan Perempuan Mengaji bersama Majelis Tablik Pimpinan Pusat Aisyah setiap Jumat sore. Insya Allah kita akan terus menjangkau kawan-kawan semuanya, juga jamaah warga persyarikatan dimanapun berada. Dan pada kesempatan malam hari ini insya Allah akan melanjutkan kajian mengenai pokok pikiran pertama dari Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, yakni hidup manusia itu harus bertauhid, gitu ya Ustaz ya. Jadi ini landasan utama, dan ini menjadi landasan bagi warga persyarikatan Muhammadiyah bahwa jika masih ada istilahnya orang Muhammadiyah kok belum melandaskan dirinya kepada ketauhidan yang benar, maka ini akan menjadi persoalan di kemudian hari, karena masih ada 6 pokok pikiran berikutnya sebagai landasan berikutnya. Berarti landasan utamanya adalah landasan tauhid. Inilah yang bangun pondasi ini harus dari awal sebagai warga persyarikatan Muhammadiyah. Untuk lebih jelasnya Ustadz Anhar akan melanjutkan, kemarin kajiannya sudah sampai di pengantar, dan insya Allah untuk pokok pikiran pertama ini akan kita lanjutkan di sesi yang ketiga Ustadz. Jadi kami mohon nanti betul-betul sampai tuntas Ustadz masalah ketauhidan ini, karena ini sangat penting, apalagi dalam kondisi saat ini di mana umat ini seringkali terombang-ambing dengan persoalan-persoalan yang masih dianggap meragukan, karena ada wacana ABCD dari kiri kanan, sehingga umat ini kadang-kadang masih bingung. Apalagi di luar sana wacananya mungkin lebih gencar ya, tentang apakah Muhammadiyah ini Wahabi atau apa, kemudian manhajnya apa, manhaji atau madhabi atau apa. Bahkan ada yang bertanya, Ustadz, Muhammadiyah ini termasuk Ahlussunnah wal Jamaah tidak sih, kan gitu. Lah mungkin ini nanti perlu dikupas sampai seri ketiga, juga tidak cukup malam hari ini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang masih kami harapkan berkenan Ustadz Anhar untuk bisa melanjutkan pokok pikiran yang pertama ini sampai betul-betul tuntas. Gitu Ustadz. Selanjutnya waktu kami persilakan kepada Ustadz Anhar, monggo.
Terima kasih Ustaz Ananto ya yang telah memandu acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta pelatihan dimanapun berada, alhamdulillah kita dipertemukan lagi atas izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Surat Muhammad ayat 19. Beberapa waktu yang lalu kita sudah memasuki pokok pikiran yang pertama. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Ananto ya, hidup manusia itu harus berlandaskan tauhid ya, tauhidkan Allah yang mengimani, taat dan tunduk serta patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya bertauhid ini ada proses yang harus kita tempuh untuk mencapai untuk memahami tauhid secara benar, luas dan komprehensif. Nah, itu pada beberapa waktu yang lalu saya sampaikan ada 4 pendekatan pemahaman kita untuk bisa memahami tauhid secara luas ya, secara komprehensif mendalam. Kemarin sudah saya sedikit ulang. Pertama tauhid rububiyah ya, yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga tauhid mulkiyah, yang keempat tauhid asma wa sifat. Nah, jadi 4 pendekatan ini merupakan satu sistem pendekatan pemahaman tauhidullah. Nah, oleh karena itu kalau kita mau memahami secara lebih komprehensif ya harus mengikuti uraian ini ya. Artinya mulai tauhid rububiyahnya, tauhid uluhiyahnya, tauhid mulkiyahnya dan tauhid asma wa sifat. Nah, kenapa? Karena ini sekali lagi saya katakan merupakan satu sistem ya pendekatan. Kalau dia merupakan satu sistem pendekatan, maka pendekatan yang pertama punya kolerasi ya, kolerasi dengan pendekatan yang kedua, yang ketiga dan sampai yang keempat. Lalu bagaimana korelasinya? Nah, ini yang harus kita bahas. Lalu yang tidak kalah pentingnya saya kasih catatan bahwa Muhammadiyah sebagai yang gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid bersumber kepada Quran dan Sunnah as-sahihah ya. Jadi punya sektor-sektor gerakan. Di antaranya adalah pertama sektor gerakan purifikasi tauhid atau purifikasi akidah. Kedua gerakan purifikasi ibadah. Dan yang ketiga gerakan purifikasi akhlak. Nah, ini merupakan satu kesatuan. Itu 4 pokok ajaran Islam itu merupakan satu kesatuan. Nah, disinilah kita bahas secara mendasar. Nah, pada akhir penyampaian saya beberapa waktu yang lalu, saya memberikan satu katakan renungan ya, bahan renungan. Saya mengatakan bahwa kata kunci dari tauhid rububiyah itu, saya ulangi biar tidak lupa, biar nyambung gitu ya. Kita meyakini bahwa hanya Allah yang maha kuasa. Yang maha kuasa kata kuncinya yang menciptakan ya toh. Lalu yang kedua yang memiliki. Lalu yang ketiga yang mendidik, mengatur dan memelihara. Yang keempat alam. Lalu kemarin saya sudah sampaikan apa yang diciptakan oleh Allah dan dimiliki dan diatur adalah alam. Lalu pertanyaannya, alam itu apa? Kullu ma siwallahu fahuwa alam. Selain dari Allah itu adalah alam. Itu dimiliki sepenuhnya oleh Allah ya, diciptakan tanpa bantuan siapapun, dimiliki sepenuhnya dan diatur. Nah, termasuk di dalamnya dalam konteks potensi dasar manusia adalah ya subsistem dari alam yang paling sempurna kalau dilihat dari sisi kompetensinya dalam perspektif Islam.
Jadi menurut pandangan Islam kompetensi manusia itu pertama kompetensi jasadnya, jasad, jisim. Kedua kompetensi iman. Yang kedua kompetensi akal. Yang keempat kompetensi qalb. Nah, gitu. Ini 4 kompetensi dasar manusia. Ya, itulah sebabnya manusia punya otoritas, punya kemampuan untuk menerima Al-Quran itu. Makanya tidak diturunkan kepada yang lain. Maaf, Allah menyatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Sekiranya Quran itu diturunkan kepada gunung, misalnya kamu akan lihat gunung itu tunduk khusyuk, tunduk melaksanakan Quran itu. Nah, ini sebenarnya teguran Allah kepada umat Islam secara khusus untuk bagaimana harus memahami, menghayati dan mendramatisir Al-Quran itu dalam realitas panggung kehidupan kita. Itu sebenarnya. Nah, oleh karena itu kata kunci yang tadi saya sampaikan. Nah, kalau begitu secara teoritis apa buktinya Allah mengatur kita? Nah, karena kita tanpa teori tidak bisa. Tanpa teori tidak bisa. Nah, kira-kira pemirsa, peserta dimanapun berada, masih ada, ingat tidak itu pesan saya terakhir dulu? Coba saya berikan jawaban secara teoritis apa buktinya Allah mengatur kita. Nah, gitu. Lalu bagaimana sikap kita terhadap teori itu? Kan begitu. Nah, kira-kira ada enggak? Nah, mungkin bisa di chat, ditulis di dalam chat. Nah, teman-teman yang kemarin sudah diberi PR bisa menuliskan jawabannya di chat Zoom sehingga nanti kita bisa sampaikan. Ya. Secara teoritis apa buktinya Allah mengatur kita? Oke. Kalau mungkin ada yang lupa, mungkin ada yang tidak mencatat, yang jelas itu sudah saya sampaikan. Maksud saya supaya kita ingat pelajaran kita, nanti ada tanya. Nah, gitu. Maksud saya memberikan itu. Baik, kalau demikian, kalau memang tidak ada yang menjawab atau tidak ada yang mencatat atau mungkin lupa, saya akan jawab sendiri pertanyaan itu. Kira-kira. Ya, belum ada yang masuk nih, Ustaz. Belum ada yang masuk ini. Ya, coba saya lihat ini sudah berapa yang bergabung. Wah, ini baru 32 ini. Ya. Tidak apa-apa. Kita berhusnuzon karena memang kondisi iklim cuaca ini juga mempengaruhi. Memang media virtual ini di samping ada kelebihan juga ada kekurangannya gitu. Setiap media itu ada kelebihan dan ada kekurangan. Baik, saya kembali. Maksud saya mempertanyakan itu biar di saat kita berbicara tentang perilaku kehidupan kita, kita tidak bisa terlepas dari teori kehidupan. Nah, kalau bertanya secara teoritis apa buktinya Allah mengatur kita, Allah memelihara kita? Manusia saja, tidak usah alam burung yang lain-lain, tidak usah. Nah, jawaban singkatnya unzila fihil Quran. Diturunkan Al-Quran 15 abad yang lalu. Lalu juknisnya, petunjuk teknisnya adalah hadis Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Teori kehidupan. Nah, makanya kalau kita berbicara tauhid, dasarnya itu. Dasar membicarakan tauhid itu adalah Quran dan Sunnah. Dasar kita membicarakan tentang perilaku kehidupan yang seharusnya desainnya itu seperti ini, itu berdasarkan Quran dan Sunnah. Itu teori kehidupan yang harus kita imani, kita yakini secara benar. Bagaimana meyakini secara benar? Teori kehidupan yang diciptakan oleh Allah tidak akan pernah punya kekurangan. Artinya apa? Mutlak kebenarannya. Jangan sampai kita ragu terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sudah barang tentu terkait dengan Sunnah ada proses penelitian, ada proses untuk meyakinkan kita. Jangankan hadis, Quran saja begitu Nabi belum kering, artinya pusara kuburan itu dari siraman air itu sudah ada yang berupaya memalsukan Quran, Pak. Apalagi hadis. Juga penjual terong itu yang memasukkan hadis kok. Sunnah
karena terongnya tidak laku-laku. Nah, gitu. Setelah dia menulis itu disebar, terongnya laku semua kan gitu. Nah, jelas oleh karena itu di dalam Muhammadiyah ekstra hati-hati nih, ya. Makanya ada ahli Qur'annya, ada ahli hadisnya, makanya ada majelis kita yang punya otoritas, ya kan? Yang kita berikan kepercayaan untuk berbicara tentang itu, mereka paham kualitas-kualitas hadis, mana yang sahih, mana hasan, mana yang dhaif, mana yang munkar dan lain-lain. Tapi satu catatan ya, yang penting kita pahami bahwa Al-Quran dan Sunnah itu teori kehidupan yang tidak akan pernah salah. Ya, kenapa? Karena datang dari yang maha benar, tidak pernah lupa, tidak pernah keliru. Oleh karena itu, sami'na wa ata'na. Apapun yang difirmankan oleh Allah, apapun yang disabdakan oleh Nabi, tidak ada kata lain sami'na wa ata'na. Itu sebabnya dalam Al-Quran dikatakan bahwa ya, katakan hai Muhammad kepada mereka, atau ya ada juga dalam ayat yang lain, ya, kalau kamu diajak berhukum kepada Allah, ya, kepada Quran dan Sunnah, ayakul sami'na wa ata'na, maka katakanlah sami'na wa ata'na, ya, aku taati, aku dengar, dan aku taati. Itu sikap kita. Tetapi sudah barang tentu mentaati Quran dan Sunnah itu baik ilmu, ya, dengan ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan asal-asalan. Jadi begitu. Baik, yaitu sebagai teori kehidupan Quran dan Sunnah, sebagai way of life yang sering orang sebut itu, pakai istilah apa saja silahkan, tidak apa-apa. Yang penting prinsipnya kita tahu. Nah, bila suatu saat umpamanya ya Quran kita tidak memahami, otak kita tidak memahami, tidak bisa memahami Al-Quran, jangan salahkan Al-Quran. Atau begini, apa yang difirmankan oleh Al-Quran, oleh Allah dalam Al-Quran itu ya berbeda dengan realitas sosial. Jangan dikalahkan Quran yang dimenangkan realitas sosial. Oh, ini tidak up to date, oh, tidak sesuai dengan keadaan sekarang ini. Ya, jangan seperti itu. Ya, kenapa? Karena Quran dan Sunnah itu fungsinya meluruskan kehidupan zaman, bukan untuk disesuaikan dengan zaman. Tidak demikian. Ya, jangan sampai kita salah paham. Ya. Kalau kita belum memahaminya, mungkin otak kita belum sampai kepadanya. Oleh itu Nabi menganjurkan kita ya untuk selalu berdoa kepada Allah supaya diberikan pencerahan ilmu ya oleh Allah kepada kita, dan itu sudah jadi Allah. Kalau kamu betul-betul ingin memahami Quran dan Sunnah itu dengan tulus ikhlas, Allah akan memberikan kemudahan, bukan untuk kepentingan keduniaan. Jadi ini ya. Baik. Dengan demikian ya, maka kesimpulan dari tauhid rububiyah ini konsekuensinya maka kita harus hidup ya dalam berbagai aspek kehidupan kita ini harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah di kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Selanjutnya ya, kita lanjutkan dengan pendekatan tauhid uluhiyah. Sering juga orang menyebut tauhid ilahiyah atau tauhid uluhiyah, itu sama maksudnya ya. Yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah adalah meyakini tentang keesaan Allah. Hanya Allah yang maha kuasa yang berhak disembah. Hanya Allah, yang lain adalah batil. Jadi penyembahan kepada selain Allah adalah batil. Saya ulangi ya, tauhid uluhiyah adalah meyakini tentang keesaan Allah, hanya Allah yang maha kuasa yang berhak disembah, dan menyembah Allah sesuai dengan tauhid rububiyah. Nah, ini ada hubungannya ini ya. Jadi tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Kalau kita mau beribadah kepada Allah, ya, maka tuntunannya adalah Quran dan Sunnah. Ya, tuntunannya adalah aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, penjelasan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Oleh itu jargon Muhammadiyah, rujuk ilal Quran dan Sunnah, rujuk ilal Quran dan Sunnah. Jadi begitu. Ya. Berbagai ayat menyebutkan, antara lain tadi sudah saya sampaikan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah ya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini akhlak kita kepada Allah harus memurnikan ibadah itu, harus bersih dari berbagai noda-noda kesirikan. Anda tengok lagi nanti dalam surat Al-Isra ayat 23. Nah, itu akhlak juga, itu berisi akhlak itu. Akhlak kepada Allah dan akhlak kepada kedua orang tua. Tapi saya tidak akan bahas yang kepada kedua orang tua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan, dan seterusnya. Ya. Allah telah menetapkan suatu ketetapan yang sekaligus menjadi perintah, alla ta'budu illa iyyahu, agar kita tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ayat ini memerintahkan kita, Allah memerintahkan kita dalam ayat ini untuk menstirkan semua ibadah kita, baik ibadah yang sifatnya umum maupun ibadah yang sifatnya khusus, supaya steril dari berbagai noda-noda kesirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Nah, ini kan kita belum membahas itu. Ya, syirik besar, syirik kecil pun juga belum kita bahas. Syirik kecil maupun syirik besar. Sering tidak diwaspadai oleh orang adalah syirik kecil. Tidak terasa. Sehingga tidak terasa, makanya sering diistilahkan syirik khafi, syirik yang sangat halus, digambarkan oleh Nabi bagaikan semut hitam di batu hitam di gelap malam. Tidak bisa melihatnya. Mata zahir tidak bisa melihatnya, mata batin bisa melihatnya. Keimanan kita, perasaan kita yang bisa melihatnya. Nah, oleh karena itu ya, Nabi jauh sebelumnya kalau kita bicara tentang ibadah ya. Jadi ibadah itu pada prinsipnya ada terbagi dua, memang harus ada pembahasan ibadah secara khusus. Tapi ini kita serahkan nanti kepada peserta untuk mengkaji lebih dalam ya, dengan tarjih, yaitu ya, kita punya apa ya ibadah itu taqarrubu ilallah bi imtisali awamirihi wa ijtinabi nawahihi dan seterusnya, ya toh, nanti itu bisa dipelajari sendiri. Tapi pada prinsipnya kenapa ini harus diperhatikan? Karena jauh sebelumnya ya, katakan ibadah khusus itu adalah sholat 5 waktu. Nah, tentang sholat 5 waktu ini 15 abad yang lalu Nabi sudah memberikan rambu-rambu. Apa matan hadisnya? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sebagaimana kau memahami tentang cara saya salat. Disinilah letak wajibnya kita memahami sirah Nabi yang berkaitan dengan ibadah. Wabil khusus adalah ibadah salat. Nah, oleh karena itu ya, dalam Muhammadiyah ya, pertama-tama dimunculkan oleh Kiai Haji Ahmad Azhar Basir. Kiai Haji Ahmad Azhar Basir memberikan prinsip ibadah itu ada 6. Ini harus diketahui oleh para mubalik Muhammadiyah ya, harus betul-betul dipahami ya. Yang pertama ya, prinsip ibadah itu adalah yang berhak disembah hanya Allah, yang lain tidak punya hak untuk disembah. Penyembahan kepada selain Allah akan menggeser ya keyakinan kita, iman kita menjadi kafir ya. Nah, ini jadi oleh karena itu ya, Allah mengingatkan kita di berbagai ayat ya, jangan sampai, makanya saya katakan ini kan kita harus kafir ya kepada hal-hal yang bersifat tagut ya. Kemarin sudah saya sampaikan, kalau mau beriman dengan baik harus kafir dulu. Nah, kan dasar ya toh, di yakfur bitagut wa yu'min billah, siapa yang betul-betul kafir kepada tagut itu, maka dia akan betul-betul menjadi orang beriman kepada Allah, menjadi orang mukmin. Wa yu'min billah, maka dia menjadi orang yang mampu melaksanakan imannya dengan baik kan. Ya, yang berhak disembah hanya Allah. Ini kata kunci yang pertama. Lalu yang kedua, menyembah kepada Allah harus langsung, tidak boleh pakai perantara. Nanti bisa dibuka falsafah ibadahnya Kiai Haji Ahmad Azhar Basir. Wah, bagus sekali ya. Jadi menyembah kepada Allah harus langsung, dalam arti tidak boleh pakai perantara. Kalau demikian pertanyaannya, kenapa harus langsung? Nah, kira-kira jawabannya apa ya? Pak pemirsa, ini yang sudah bergabung berapa ini? 31. Allah harus langsung. Pertanyaannya, kenapa harus langsung? Mengapa harus langsung? Ada yang bisa menjawab saya?
Bisa angkat tangan mungkin langsung. Nah, di YouTube sama Facebook banyak tak? Soalnya pesertanya ada yang di Facebook, ada yang di YouTube, Ustaz. Ada banyak, ya. Ada lebih banyak lagi. Yang lebih banyak lagi di YouTube dan Facebook, Ustaz. Tidak hanya di Zoom. Baik ya. Ya, baik ya. Ya. Ustaz biasanya begitu untuk apa namanya ya mengambil selah, saya bisa istirahat sedikit. Aja. Sama biar nggak ngantuk, Ustaz. Jadi mengapa ibadah kepada Allah itu harus langsung? Kalau ada pertanyaan seperti itu, jawabannya singkat saja. Mengapa? Karena Allah Maha mengetahui, Maha melihat, dan sangat dekat dengan hambanya. Bahkan ya aqrabu min hablil warid, lebih dekat dengan urat nadi kita. Untuk apa? Pakai perantara. Dan Allah Maha tahu gerak-gerik hati kita. Ya jangankan langkah kita, niat kita Allah sudah tahu. Niat kita sudah tahu. Ini jawaban ilmiah itu. Ya, tidak bisa dibantah oleh akal itu. Selama kita meyakini Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah tidak pernah tidur, ya, maka ini tidak bisa dibantah oleh akal. Kalau keyakinan kita seperti itu. Nah, oleh karena itu di dalam Muhammadiyah ibadah kepada Allah harus langsung, ya tanpa perantara siapapun. Itu prinsip yang kedua. Ya. Lalu prinsip yang ketiga, ya, ibadah kepada Allah itu harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Pertanyaannya mengapa harus sesuai? Karena ibadah itu baik ibadah itu umum maupun ibadah itu khusus, baik ibadah itu wajib maupun ibadah sunnah, ibadah itu perkara yang mendapat pahala kalau kita kerjakan, ya tak? Ya tak? Berdosa kalau kita tinggalkan, ya apalagi ibadah wajib. Yang mendapat pahala itu tidak ada yang tahu kecuali Allah dan Rasul. Garis besarnya dia yang tahu. Makanya dia yang akan memberikan ganjaran, fadilah, ya. Makanya kita kembali ya, ibadah yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah akan tertolak, Nah, di sini letak urgensinya. Ya, mengapa lalu kembali kepada Quran dan Sunnah dan sekaligus ini jalan Muhammadiyah. Artinya apa? Muhammadiyah bergerak dalam bidang purifikasi ibadah. Nah, seperti ibadah sholat umpamanya. Tidak boleh kita tambah-tambah, tidak boleh kita kurangi, adanya. Nah, apa adanya? Ya. Jangan sampai seolah-olah kita menganggap, kalau kita tambah-tambah seolah-olah gitu loh. Ya, tuntunan Nabi apa yang dilaksanakan Nabi itu tidak sempurna. Padahal Nabi itu adalah contoh teladan yang terbaik. Diutamina makarimal akhlak. Ya. Jadi menyempurnakan akhlak secara vertikal dengan Allah, ya dalam ibadah harus ada akhlak itu. Ya, akhlak secara horizontal, lalu akhlak secara diagonal dengan alam sekitar. Jadi begitu. Kemarin kebetulan saya diminta berbicara tentang akhlak kepada Allah oleh majelis tarjih. Gitu. Itu juga sudah saya rumuskan. Mulai dengan cara beriman, kita jangan main-main beriman kepada Allah itu. Harus terus ikhlas, kan begitu. Ya. Nah, oleh karena itu suatu kemutlakan dari para dai-dai Muhammadiyah harus paham tentang prinsip ini. Ya, paham dalil-dalil ya. Ini dai ya, kalau tidak dai tidak paham dalil ropopo ya kan. Tapi kalau ini harus hafal dalil-dalil itu, harus tahu paling tidak, walaupun tidak hafal, harus tahu ya. Nanti audien dia bertanya, sasaran dakwah kita bertanya, kita bisa menjawabnya ya secara gamblang, ya baik dengan hafalan kita maupun dengan catatan kita ini loh. Nah, sehingga ya masyarakat itu beribadah itu mantap tanpa keraguan-raguan. Jangan sampai kita mendakwahkan ibadah itu menimbulkan keraguan bagi masyarakat. Nah, jadi begitu. Jangan, jadi begitu. Jadi kalau ragu nanti ibadahnya menjadi tidak karuan, ya toh. Nah, oleh karena itu kita kembali, ya, putusan tarjih itu harus disosialisasikan. Ya, itu keputusan orang banyak.
Kalau mau mengkritik artis silahkan, ya toh. Muhammadiyah itu tidak bisa maju dan berkembang tanpa kritik. Wah, Muhammadiyah itu terbuka, silahkan kritik tarjih, tapi ilmiah, ya, dengan forum. Nah, jangan hanya mencari sensasi, ya, ingin mengkritik, diombar di mana-mana. Bila perlu datang ke majelis tarjih, ya mari kita berdialog. Wah, itu bagus, ya toh. Ini kadang-kadang kan ya disampaikan di Facebook, di macam-macam, itu menilai macam-macam, orang banyak tahu, padahal belum ketemu dengan tarjih, belum berdialog dengan tarjih, ya gitu. Di tarjih itu ada pakar-pakarnya, ya. Kita paham, ya, kemampuan ilmu seseorang itu terbatas, tapi kalau ilmunya jadi kolektif begitu, itu insya Allah itu akan semakin kuat. Jadi orang banyak di situ, ahli fikih ada, ya, ahli Quran ada, ahli hadis ada, menyatu. Nah, itu. Jadi seperti itu. Jadi kembali kepada Quran dan Sunnah. Makanya kalau ada orang mengatakan bahwa wah, Muhammadiyah itu bukan salaf, nah, keliru. Muhammadiyah itu banyak salaf. Kalau sesuai dengan apa bisa dikatakan salaf? Ya tidak bisa. Ya tidak bisa. Kalau tidak sesuai dengan Quran, tidak sesuai dengan Sunnah, yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, ya, maka itu bukan salaf. Ya. Jadi yang namanya salafus saleh itu komitmen dia kepada Quran dan Sunnah yang Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, dan yang sudah dilaksanakan oleh para salafus saleh. Paling tidak para sahabat Nabi kita, para khulafaur rasyidin al-mahdiyyin di dalam Al-Quran. Karena para sahabat-sahabat Nabi itu, khulafaur rasyidin itu sudah mendapat petunjuk al-mahdiyyin, yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara ibadah itu. Nah, jadi begitu. Kalau ada orang mengatakan Muhammadiyah tidak salaf, itu keliru. Ya. Nah, justru salaf yang mengatakan dirinya salaf harus dikritisi oleh Muhammadiyah. Ya, kan begitu. Ya, benar Quran ini? Benar enggak hadis ini? Berapa hadis yang sudah dibicarakan? Nah, jadi begitu. Ini satu contoh lah umpamanya. Saya ditanya, wah Ustadz, katanya kalau putri itu lebih baik di rumah sholat jemaahnya daripada di masjid. Saya katakan itu betul, ada hadisnya, saya bilang. Tapi saya mendapatkan pelajaran dari tuan guru saya itu ada asbabul wurudnya. Ada dua hal yang disampaikan oleh guru saya, silakan bisa dilacak. Yang jelas secara umum sholat jemaah itu ya lebih utama. Ya, ada beberapa hadis salatul jamaah tabdalu ala salatil fazi bi 27 darajah, 27 kali lipat dibanding dengan salat sendiri. Ada juga 15 kali lipat, ada juga 10 kali lipat, tapi di mana? Mungkin bukan masjid. Tapi ada juga waktu Abu Dhabi bin Umi Maktum itu, maaf ya, bertanya itu, ya Rasulullah, saya buta gimana? Oh ya, kalau kamu ya ada usah lah, katanya. Oh ya, terima kasih. Dia pergi tapi belum jauh dipanggil. Ada apa ya Rasulullah? Waktu itu kamu mendengar azan. Oh, saya mendengar azan. Ya, upayakanlah berangkat. Nah, gitu. Bayangkan itu. Sehingga sholat jemaah itu menjadi sunat muakkadah itu, ya. Lalu bagaimana dengan wanita? Betul, Nabi pernah wanita itu lebih baik di rumah, karena menurut yang pernah saya pahami, silahkan nanti dikoreksi kan. Yang satu bertanya, seorang wanita baru beberapa hari melahirkan, gitu, 3 mingguan lah melahirkan. Ya Rasulullah, apa saya boleh tidak ke masjid ya Rasulullah? Memangnya kenapa? Saya baru beberapa hari ini melahirkan, saya khawatir kalau anak saya sakit, kalau anak saya nangis, maaf. Kalau anak saya nangis, oh kamu lebih baik sholatnya di rumah daripada di masjid. Nah, itu tentang pentingnya merawat anak kecil. Nah, gitu. Ada satu lagi yang menyatakan, oh ya Rasulullah, bagaimana kalau saya, oh ya, kamu boleh lebih baik di rumah dulu karena situasinya lagi gawat. Kenapa? Karena peperangan masih dalam suasana perang itu. Ya toh? Yang mengatakan berakhirnya perang tapi masih tidak aman. Nah, wanita lebih baik di rumah. Nah, itu jawaban Nabi kita. Nah, itulah sebabnya ada lagi hadis itu tidak kurang 12 hadis yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Saya kata silahkan dibaca ini. Saya bilang begitu. Ya, tidak hanya satu hadis. Jangan lalu pukul satu, begitu tetap satu itu saja dianggap benar, belum melihat hadis yang lain. Makanya jangan kau larang perempuan-perempuanmu pergi ke masjid. Nah,
itu sifatnya umum. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini Muhammadiyah, ya maaf, Muhammadiyah itu selektif melihat seperti ini. Makanya pakar-pakarnya didudukkan untuk bicarakan ini. Nah, jadi seperti itu. Seperti kalau di kampung saya, mungkin Ustaz Ananto pernah ke sana Ya, alhamdulillah pernah Ustaz, ya. Wah, jangankan sholat berjamaah biasa, sholat Jumat itu putra-putri berangkat. Pernah Ya kan? Ustaz. Yang dihimbau ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, pergilah kamu ke masjid, tinggalkan jual beli. Ya, walaupun itu memang muzakkar, tapi perlu muzakkarin muannas, gitu. Ada muannas di dalamnya kan begitu. Nah, itu perlu khairat. Nah, umpamanya begitu. Nah, oleh karena ini sekedar contoh saya sampaikan. Sama dengan begini juga. Maaf, ini saya berikan contoh-contoh saja. Dulu saya waktu baru kuliah, ya, saya punya teman saya itu ya beda organisasi dengan saya tidak sebut organisasinya. Dia kalau menyapu kepala itu, maaf ya, ini kaitannya dengan ibadah. Kalau kita bicara sholat ya, al-wudu bagus sholat, wudu itu pintunya sholat. Kalau wudu kita tidak benar, nanti sholat kita jadi tidak benar. Nah, kan gitu. Nah, ada petunjuk umumnya di dalam Quran seperti ya ayyuhallazina amanu in kuntum ila sholat faghsilu wujuhakum wa aydakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu prinsip umumnya. Tapi petunjuk teknisnya kan Nabi. Nah, saya lihat teman saya kalau menyapu kepala digini-ginikan. Nah, terus saya bilang, Mas, saya ingin menyapu kepala seperti itu biar jungkatan saya tidak rusak, saya bilang begitu. Ya, saya kalau sudah wudhu, karena saya begini, tentu rusak. Kalau saya tidak pakai peci, mesti saya sisiran dulu sebelum saya takbir. Nah, dulu kadang rambutnya panjang, ya kan gitu. Nah, biar enak praktis, saya bilang. Kenapa saudara wudhu seperti itu? Karena kita diajarkan dulu seperti itu, katanya gitu. Nah, ada enggak dalilnya, coba carikan saya, biar saya wudhu sama seperti kamu, saya bilang. Dicarikan sampai 2 minggu tidak ketemu. Kalau dia punya, ya gitu, dia punya Nailul Autar, gitu loh. Nah, coba lihat itu kitabmu itu. Nah, kita tunjukkan ini loh, lihat. Jadi menyapu kepala itu ya mulai dari depan nah itu sampai lalu ke belakang lalu dikembalikan ke depan. Ini hadis sahih. Ini juga terjemahannya ada tuh, Pak. Oh, berarti abang yang benar, bukan aku yang benar. Yang benar hadisnya, cuma cara belajarmu tidak komplit, saya bilang. Nah, ini, ya kan? Nah, jadi ternyata bapak-bapak kita luar biasa telitinya itu. Jadi menyapu kepala, bagaimana caranya, tekniknya, itu dijelaskan dengan dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, ini prinsip ya. Jadi prinsip yang ketiga ya. Jadi prinsip yang kedua ya tidak boleh pakai perantara. Ya, prinsip yang ketiga harus sesuai dengan Quran dan Sunnah. Lalu prinsip yang keempat ya, prinsip yang keempat itu harus dalam kondisi fitri, ada keseimbangan kefitrian antara zahir dan batin. Gitu. Tapi kadang orang salah, kurang pas memahaminya. Kalau saya berbeda itu. Harus ada kefitrian antara faktor jasmani dan rohani. Maksudnya fitri itu suci, itu bukan suci dari hadas dan najis, bukan begitu. Kalau kita mau ibadah sholat, jelas itu tidak usah disinggung. Mesti kita sholat, ya kan? Mesti kita wudhu, ya kan? Mesti bersih dari hadas besar dan hadas kecil, kan begitu. Itu maksudnya fitri di situ, ya. Jasad kita ini bersih dari makan dan minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jasad kita itu tidak tumbuh, tidak berkembang dari makanan dan minuman yang haram. Ini prinsip ini. Karena ada suatu saat Nabi diperlihatkan seorang Arab Badui di tengah terik panas matahari menadahkan tangan memohon kepada Allah, dinikmati oleh Nabi. Begitu khusyuk orang itu berdoa. Tidak lama datang memberikan informasi, ya Muhammad, apa yang kau perhatikan? Saya melihat orang itu begitu khusyuk berdoa, tapi doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Ya mengapa? Tidakkah Allah menyatakan ud'uni fastajib lakum? Mohonlah kepadaku, akan kabulkan permohonanmu. Itu betul, hai Muhammad. Tapi yang paling penting kau tahu adalah orang yang menadahkan tangan itu dalam keadaan kotor jasadnya. Ya.
Makanan dan minuman yang dimakan dan minum selama ini adalah hasil curian, hasil rampokan, sehingga tumbuh dalam badannya itu, dalam jasadnya itu makanan dan minuman yang diharapkan oleh Allah. Mana mungkin ya doanya diterima, dia belum sempat tobat. Mana mungkin doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi kesucian dalam makna yang paling prinsip, ya, suci dari makanan minuman yang haram. Lalu yang kedua, ya, ada keseimbangan kefitraan antara jasmani dan rohani. Jadi setelah ini, ya, jiwa kita, niat kita tetap ikhlas, lalu hubungan sosial kita baik. Tidak ada saling dendam, tidak ada saling menyakiti, yang ada saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Sehingga di dalam kita beribadah itu tidak ada pail-pail kotor di otak kita. Tidak ada pail-pail kotor di pikiran maupun hati kita, sehingga kita menghadap Allah itu ya dengan tunduk tenang dan dalam keadaan sakinah, betul-betul tenang. Nah, ini yang dimaksud oleh Kiai Haji Azhar Basir. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena saya tanya langsung. Ya, saya biasa ke rumahnya Pak Azhar Basir itu pada subuh naik ontel dari kos saya itu. Kadang saya jumpai beliau sedang baca kitab pakai kacamata gitu. Nah, saya tanyakan apa yang dimaksud ini Kiai? Oh, yang dimaksud ini. Nah, saya dapat langsung dari beliau itu pernyataan itu. Jadi maksudnya Anhar katanya, jadi jasad kita ini jangan sampai dicampuri dengan makanan minuman yang haram. Jangan kita menghadap Allah dalam kondisi fisiknya kotor. Nah, gitu. Itu langsung saya setting di sini itu. Tidak perlu saya catat, saya setting langsung itu. Kesannya dalam. Nah, terus hubungan batinnya itu dengan lingkungan, dengan siapapun harus baik. Jangan ada rasa benci, rasa dendam, buruk sangka bermuara di hatimu. Hasad itu akan menghambat hubungan kamu dengan Allah. Sikap hasad itu. Nah, ini luar biasa. Ada keseimbangan. Nah, antara kefitrian jasmani dan kefitrian rohani. Nah, ini yang keempat. Ini harus kita jaga konteksnya dengan apa? Mencari penghidupan. Nah, gitu. Mencari penghidupan. Nah, gitu. Jangan serampangan asal dapat. Jangan orang katakan, wah, yang mencari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Itu kata-kata orang ada hubungan iman kepada Allah. Yang tidak ada iman itu berkata begitu. Baik. Lalu selanjutnya prinsip yang kelima, ya, yasir wala tu'assir. Jadi memberikan tahan, tidak menyulitkan. Makanya ibadah itu tidak bisa kita tinggalkan. Ibadah sholat tidak bisa kita tinggalkan, tidak bisa. Nah, sholat kita ya sesuai dengan keadaan kita. Makanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu ada di dalam ya Quran, ada juga dalam hadis Nabi kita. Jadi ciri ibadah itu tidak menyulitkan. Kalau menyulitkan itu bukan cara ibadah yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Coba sekarang tanyakan kepada saya, mana ibadah yang sulit? Sholat tidak sulit itu. Kalau dalam perspektif kesehatan kita tidak boleh megang air umpamanya, ya silahkan tayamum, ya kan? Nggak bisa berdiri, ya duduk. Nggak bisa duduk, ya berbaring. Nggak bisa berbaring, ya sholati saja dia. Ya, proses mungkin sudah meninggal. Ya, itu sebabnya ya maaf ya, yang pernah saya pelajari. Jadi sholat itu dizikir hanya dengan ingat kepada Allah sudah cukup. Di saat kita tidak bisa berbuat apa-apa, makanya para pembunuh orang sakit itu harus paham. Ya toh, ingatkan sholat tiba. Kalau dia tidak bisa apa-apa, tidak bisa bergerak, kupingi dia, waktu sholat telah tiba. Dia tidak perlu berwudu, tidak perlu duduk, tidak perlu. Hanya dengan ingat kepada Allah, dia ingat bacaan, karena orang sudah terbiasa sholat. Begitu dia diingatkan waktu sholat telah tiba, tergambar di sini bacaannya. Nah, dengan ingat kepada Allah, ingat bacaannya, ingat sujud rukunya dibaca, itu sudah, itu kemampuannya. Lain dari itu dia tidak bisa, jangan disalahkan, ya tidak bisa. Nah, sholatlah sesuai hanya dengan ingat kepada Allah, artinya ingat kita bacaan-bacaan sholat itu, ya sudah selesai. Jadi seperti itu. Nah, tidak ada yang sulit. Haji juga tidak sulit.
gitu. Nah, seterusnya, lalu yang keenam adalah ikhlas. Ini prinsip, ya, prinsip ibadah, ikhlas. Apa itu ikhlas? Nah, gitu. Ikhlas itu dari kata halis. Halis itu aslinya bersih. Bersih yang bersifat rohaniah, bukan yang bersifat jasadiah. Ya, sehingga ikhlas itu adalah yang melaksanakan ibadah semata-mata niatnya itu untuk mendapatkan cinta dan ridha Allah. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Nah, jadi yang diperhatikan pengakuan Allah, bukan pengakuan manusia. Nah, sekarang ada kan orang, aku ikhlas kok. Orang ikhlas tidak perlu mengatakan ikhlas. Yang dicari perhatian Allah, bukan perhatian manusia, bukan pengakuan manusia. Makanya sering saya katakan, orang yang mengatakan aku ikhlas kok Pak, nah itu orang tidak ikhlas itu, saya bilang. Kalau orang ikhlas mana baik, yang diharapkan dari Allah itu namanya mencari orang lain, kan begitu. Ya, nah, jadi seperti ini. Ya, kita untuk mendapatkan cinta dan ridha Allah. Makanya kalau kita beribadah yang high class itu bukan karena takut kepada neraka, bukan karena mengharapkan surga semata-mata, tidak begitu. Ya, mukhlisin lahudin, ikhlas, ya, mendapatkan ridha Allah. Kalau Allah sudah ridha, surga itu efeknya itu. Surga itu efeknya. Apapun yang akan diberikan oleh Allah kepada kita kalau Allah sudah ridha. Susahnya kalau Allah tidak ridha, mau berdiri mau apa kita kalau Allah tidak ridha. Allah tidak suka. Ya kan? Nah, ini prinsip yang keenam. Nah, mungkin bisa buka pertanyaan, Ustaz? Boleh kalau ada pertanyaan Pak sendirian. Ya. Mungkin bagi teman-teman sobat KM3 semuanya, telah panjang lebar tadi disampaikan Ustaz Anwar Ansori tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, kemudian prinsip ibadah. Mungkin ada yang mau bertanya atau sudah menulis di chat Zoom maupun di YouTube ataupun di Facebook, dipersilakan. Ya. Belum ada yang masuk, silakan kalau misalnya ada pertanyaan silakan langsung nanti kirim di chat, ya, tuliskan di chat, bisa melalui Zoom ataupun YouTube, ya, nanti akan kita sampaikan kepada Ustaz. Ini prinsip yang keenam tadi, Ustaz. Jadi memang prinsip ibadahnya harus kita pahami betul sehingga dalam beribadah ini kita tidak salah jalur, gitu Ustaz, ya. Jangan sampai kita sudah, karena mungkin bisa jadi begini, banyak orang yang sudah menekuni ibadah ini dengan sebaik-baiknya, tapi karena prinsip-prinsip tadi tidak diikuti, ya, jadi beribadah hanya pokoknya dari nenek moyang saya dulu begini, tanpa tahu ilmunya, tanpa tahu hadisnya yang sahih dan seterusnya. Akhirnya bisa jadi ibadahnya jadi mubadir, kan, Ustaz, ya. Atau mungkin sudah melakukan ibadah sebanyak-banyaknya, tapi ternyata tadi selalu dilandasi dengan kata ikhlas yang dalam makna pencitraan kepada manusia, bukan keridhaan kepada Allah. Mungkin ini yang perlu disampaikan lagi, Ustaz, supaya ibadah kita itu betul-betul memang lurus, ya, karena dalam tauhid uluhiyah ini kita betul-betul mengesahkan Allah, karena kan manusia ini kan seringkali masih yang dituhankan yang lain tadi, ya. Sudah takbiratul ihram Allahu Akbar, harusnya kan Allah yang maha besar satu-satunya, yang lain kecil, nggak ada artinya. Tapi kadang-kadang Allahu Akbar tapi masih mengingat hartanya berapa, mobilnya kena apa. Mungkin bisa disampaikan, Ustaz. Ya, betul, itu sebabnya ya kita perlu latihan, ya, melatih diri, mengkondisikan psikis kita, pengalaman, ya. Nanti silakan yang lain. Jadi kalau ada anjuran itu baca Quran itu dan baca juga maknanya, akan ada resapan, insya Allah, ya kan? Karena ada makna-makna Al-Quran itu mengungkap bagaimana kemahakuasaan Allah, ya, kasih sayang Allah, ya, kerahmatan Allah luar biasa kepada kita. Bagaimana bumi ini, saya kan begitu juga. Kalau saya baca, waduh, luar biasa, ya. Allah itu menjadikan bumi tempat tinggal manusia, karena ini planet yang paling tepat untuk manusia. Jarak antara bumi dengan langit itu ternyata sampai 300 juta mil itu jaraknya.
Oh, lalu kecepatan cahaya matahari itu 300.000 mil per detik itu kecepatan cahaya itu luar biasa itu. Ya. Nah, terus bagaimana Allah menahan. Nah, ini kita baca doa. Nah, bagi orang-orang yang sering rekreasi ya silahkan. Tapi kalau baca Quran akan semakin mantap kita, ya. Oh, bagi Allah menahan ombak itu sehingga tidak meluas ke daratan. Aku yang menahan ombak itu supaya kamu hidup tenang. Wah, luar biasa. Lalu di dalam lautan itu berbagai macam ya ikan apa Allah aku ciptakan untuk kamu. Ya, luar biasa itu. Ya, sehingga kalau kita Allahu Akbar umpamanya, nah, kalau kita pahami, paling tidak kita pahami makna sholat itu. Allahu Akbar. Di saat kita mengatakan betul, ya kenapa kok sampai Allahu Akbar? Memang jawabannya banyak-banyak yang praktis-praktis saja. Nah, kalau kita Allahu Akbar mengangkat tangan berarti penyerahan. Nah, secara sosiologis kalau orang sudah mengangkat tangan berarti penyerahan, sudah tidak bisa melawan lagi, tunduk patuh, ya kan gitu. Ada lagi secara filosofis, oh kalau kita mengangkat tangan berarti seolah-olah di punggung tangan kita ini dunia, lempar dunia itu ke belakang. Bagaimana kita mengingat Allah kalau kita tidak pernah ya memahami untayan firman-firman Allah, makna-maknanya yang ada di dalam Al-Quran? Mestinya itu akan mengusik hati kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya paling tidak mencapai kehusuan, keikhlasan dalam beribadah itu, ya. Ibadah itu perintah Allah. Kita ini tadi kan kemarin sudah kita bicara, kita ini milik Allah, ya kan? Diciptakan, dimiliki, tidak punya apa-apa. Kita ini karena kehendaknya. Hidup kita adalah amanah. Kalau kita pahami ini, ya, maka kita akan abdikan hidup ini sesuai dengan kehendak pemiliknya, kapanpun, dimanapun kita berada. Karena ke sana kita kembalikan, karena kita datang dari Dia akan kembali kepadanya. Ya, baik, biasa. Coba pahami, maaf, mungkin praktisnya ya, bagaimana kehusuan, keikhlasan dalam beribadah itu, yang kita pahami apa yang kita untai di dalam ibadah kita itu, yang kita komunikasikan dengan Allah itu apa sih maksudnya? Saya di saat saya apa? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, hai Allah, ya toh. Artinya jalan kehidupan di luar sholat kita, bukan jalan tol, bukan jalan seperti ulama-ulama ortodok mengatakan siratal mustaqim itu di atas neraka, ya, besarnya sebesar sehelai rambut di belah 7 itu harus dilewati. Bukan itu. Siratal mustaqim itu di dunia kita jalani. Jangan sampai begitu kita keluar dari sholat kita menyimpang. Minta ihdinas siratal mustaqim. Makanya wajib kita belajar syariat Islam supaya kita selalu berada di rednya. Begitu. Ini ada pertanyaan masuk, Ustaz. Bagus kalau. Terima kasih, Ustaz. Jadi ini dari Ayu Lidar Caniago, pimpinan daerah Aisyah Labuan Batu. Pertanyaannya, perlukah kita bertanya tentang keikhlasan seseorang, Ustaz? Ustaz. Oh iya. Kadang-kadang kan kita ikhlas nggak tahu kan? Ya, baik ya. Jadi kalau orang bertanya kepada kita, apakah ada larangan kalau kita menjawab, ya kan? Tidak ada lah kita menjawab kita ikhlas atau tidak, ya tahu? Ya kalau memang ada yang bertanya ingin meyakinkan kita menjawab yang ikhlas juga cara kita menjawab. Karena berbicara tentang ikhlas itu persoalan kondisi hati, ya kan? Bukan fisik. Kondisi fisik itu bersifat menipu, ya kan? Ada orang pura-pura baik seperti pura-pura ikhlas, tapi hatinya tidak, ya kan gitu. Ya kalau ada orang bertanya kepada kita, mungkin akan lebih baik kalau kita memang das, insya Allah saya ikhlas, nah gitu, insya Allah, nah gitu. Tapi dengan kejujuran, kalau tinggal kita perlu bertanya juga, apa sih maksudnya menanya itu kepada kita, nah gitu. Boleh itu ya kalau antar kita, kita boleh mengikrarkan niat itu kepada orang yang tidak paham niat, ya kan gitu. Niat itu yang paham Allah dan diri kita sendiri. Makanya di dalam sholat itu kita tidak perlu mengikrarkan niat. Mengapa? Karena kita berhadapan dengan Allah. Tapi kalau berhadapan dengan manusia boleh enggak? Boleh, ya kan? Umpamanya Ustadz Ananto waktu mau dinikah kemarin itu, ya
Dan bapaknya si perempuan kan ingin tahu juga benar-benar enggak Mas ikhlas enggak menikah dengan ini. Kenapa dia bertanya? Karena dia tidak tahu hati Ustaz Anan dipaksa tidak gitu ya. Nah iya, terpaksa apa tidak? Kenapa? Karena dia tidak tahu. Wajar dia bertanya, boleh itu gitu untuk meyakinkan orang kan gitu. Nah cuma jawabnya juga betul-betul secara jujur dan jelas karena yang tahu persis itu adalah Allah. Ya. Tadi begitu. Terima kasih Ustaz. Boleh kita bertanya. Boleh. Ya, ada pertanyaan berikutnya Ustaz dari Bapak Abdul Kasim, pimpinan daerah Muhammadiyah Samarinda, HW juga di Kalimantan Timur, Kuarwil, Kalimantan Timur. Ustaz, ketika kita sholat menemukan di samping kita di mana sholatnya tidak seperti yang kita pahami, artinya mungkin berbeda tuntunan, berbeda cara. Mana dari pertanyaannya? Ya, pertanyaannya ya, gimana? Sebentar. Ya, ketika kita sholat menemukan di samping kita di mana sholatnya tidak seperti yang kita pahami. Nah, ketika hati kita menyebut mereka keliru, apakah itu kategori tidak ikhlas, Ustaz? Ini. Jadi, ya karena mungkin berbeda cara pemahaman, kemudian dalam hati kita, keliru nih. Nah, apakah ini bagian dari ketidakikhlasan? Oke, bagus ya. Jadi kalau kita bicara tentang salahkah kita, ya kalau kita sebagai sama-sama menjadi makmum umpamanya ya, di samping kita sholatnya berbeda dengan kita, ya itu tidak salah itu. Artinya begini, memang kadang mengganggu kita kok tidak sesuai dengan yang pernah saya pahami, itu tidak masalah seperti itu ya. Itu akan mengganggu keikhlasan kita. Cuma di dalam Islam itu kan sebenarnya kita punya kewajiban beramar ma'ruf, ya kan, mengajak orang kepada baik. Apakah selesai sholat lalu diajak begitu atau kita salahkan orang? Sudah barang tentu tidak demikian. Yang penting dilakukan apa? Komunikasi dulu yang baik, jalin persaudaraan, persahabatan dengan baik. Nah, suatu saat nanti secara tidak sadar kita mengungkap ya tentang bagaimana ibadah tuntunan Rasul. Kita perlu bawa buku untuk bisa dibaca sehingga ada pemahaman bagi mereka. Ini konteksnya dengan teknik dakwah secara fardiyah ya, seperti begini ya toh. Saya pernah melakukan ya, saya berikan contoh saja. Ya seperti tadi satunya tentang wudu kok menyapu kepala gitu kan, dengan begini-begini. Itu kan cara saya. Yang kedua, di tempat saya tinggal dulu di Sultan itu, ya kaumnya itu sudah mengakui dirinya sebagai hawi, ya tapi dia memimpin tahlilan dan sangat senang dengan saya gitu loh. Nah, suatu saat dia mau lewat di depan rumah saya, tempat saya tinggal itu. Nah, saya taruh di meja itu ya santri NU menggugat tahlilan. Nah, gitu. Santri NU menggugat tahlilan. Terus dia pas lewat, ya. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Ya Pak Kau, mari mampir dulu. Nah, sudah lama ini tidak jumpa, saya bilang. Saya paksakan dia masuk dia. Saya suruh duduk, istri saya suruh buatkan minuman. Nah, waktu saya ke belakang, dibuka buku itu, santri NU menggugat tahlilan. Gitu. Salah satu motif etos saya itu, cara saya itu. Nah, saya intip aja dia, dia baca ini. Biar saya ada kira-kira 2 menit itu saya biarkan. Nah, terus setelah itu saya temani dia. Gimana Pak Kiai? Ini kok santri NU kok dia menggugat tahlilan ya? Oh iya, itu yang mengarang orang NU kok, itu santri loh. Ini dia baca 40 kitab loh ini. Kitab Imam 4 juga dibaca semua, saya bilang. Memang itu tidak ada dasarnya setelah saya baca. Tapi kita tidak perlu menyalah-nyalahkan orang lah, saya bilang gitu. Tapi kalau mau kita ajak kembali kepada tuntunan Allah dan Rasul, ya itu kan bisa ditinggal. Lama-lama dia terus malas memimpin itu ternyata. Artinya tetap ada kewajiban watawasobil sober ya Ustaz ya. Nah iya. Jadi bagaimana kita hubungan baik dulu. Nah, kan kata orang jika tak kenal tentu tak cinta kan. Kalau kita berbeda karena dia tahu dia sini sama kita, ya hadapi saja dengan baik kan begitu.
dijalin. Ya, baik Kita Ustaz. bisa Iya. Ya, Ya. ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Kayaknya tambah banyak pertanyaannya Ustaz. oke. Kalau ada Ya, ini dari Mas mungkin ya, Mas Nur Aji. Ya, Tegal Tirton Berbah Sleman. Bolehkah kita berharap kepada pahala atau beribadah takut karena dosa? Apakah itu termasuk dari keikhlasan Ustaz? Jadi berharap kepada pahala, ya kita ibadah berharap kepada pahala, ketika takut itu karena dosa. Apakah ini termasuk bagian dari keikhlasan Ustaz? Monggo. itu boleh kita mengharapkan itu, karena pendekatan ekonomi juga digunakan oleh Allah kepada kita, ya. Kalau kita ya berinfak, akan dilibatkan gandakan oleh Allah, ya kan, sampai 700 kali lipat. Ini kan pendekatan ekonomi itu yang digunakan juga oleh Allah kepada kita. Sama dengan umpamanya sholat jemaah itu 27 kali lipat. Ini kan pendekatan ekonomi sebenarnya ini, ya, mempunyai padilah yang lebih banyak. Kalau kita datang mengharapkan itu, ya tidak salah. Tidak salah. Cuma akan seperti tadi, ya toh, kalau orang yang high class itu tidak peduli yang begitu-begitu. Jadi sasar beda saja itu. Tapi kalau kita mengharapkan itu, Allah juga menyuruh kita kok, siapa yang mengharapkan Pahala itu, Iya. dan siapa yang pahala akan dilipat gandakan, asal jangan dicampuri dengan kesirikan, kan? Boleh itu boleh. Jadi tidak harus mengikuti seperti Agawiyah ya Ustaz ya? Enggak. Kalau itu kan sudah masuk kali Makomnya sudah lain itu.